Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pagustiati Palau dengan NIM B22060029, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Risma SSTMKes tentang aspek perilaku sosial budaya dalam perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana di wilayah Pulau Sanane, Kabupaten Pangkep, Kecamatan Bukantupagiri. Nah, aspek sosial budaya. Dalam masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum memahami pentingnya kesehatan. Hal ini bisa dikarenakan oleh tingkat pendidikan, adat istiadat, budaya, serta mitos-mitos tentang cara mengobati masalah kesehatan mereka. Bisa jadi karena hal di atas bisa menghambat dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat, terutama masalah ibu dan anak. Di setiap daerah tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, terutama mengenai perkawinan, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan KB. Nah, dalam perkawinan, masa perkawinan adalah masa pasangan untuk mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan, di mana individu mengalami perubahan-perubahan sikap untuk lebih dewasa dan saling terbuka dan mengerti satu sama lain. Usia perkawinan dini yang cukup tinggi pada perempuan mengindikasikan rentannya posisi perempuan di masyarakat. Sedangkan bagi perempuan, menikah artinya harus siap hamil pada usia muda. Bila disertai kekurangan energi dan protein akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat berakibat kematian bagi ibu saat melahirkan dan juga bayi, dan risiko hamil muda sangat tinggi. Nah, contoh aspek sosial budaya di wilayah saya. Pada orang mau kawin, biasa dilarang pergi-pergi kemana-mana pada saat menjelang perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam kehamilan, contoh aspek sosial dalam kehamilan. Yang pertama, pada masa kehamilan, ibu hamil dilarang untuk duduk di depan pintu rumah dan di tangga karena dipercaya akan mengakibatkan terjadinya proses persalinan yang lama atau kala dua lama. Yang kedua, ibu hamil dilarang makan makanan pedas karena dipercaya akan mengakibatkan bayi sering menangis. Yang ketiga, ibu hamil biasanya dilarang untuk melilitkan kain atau handuk pada leher dan kepala, dipercaya pada saat proses persalinan nanti akan mengakibatkan lilitan tali pusat pada si bayi. Contoh aspek sosial budaya dalam persalinan. Pada proses persalinan, biasanya keluarga pasien memberikan minyak kelapa untuk diminum karena dipercaya dapat membantu proses persalinan. Minyak dipercaya dapat mempercepat persalinan karena teksturnya yang licin sehingga bayi cepat lahir. Nah, di sini saya akan menanggapi tentang minyak kelapa. Nah, ada kepercayaan di masyarakat bahwa minum minyak kelapa bisa memperlancar proses persalinan karena anggapan tersebut tidak sedikit ibu hamil yang minum minyak kelapa sewaktu hamil besar atau menjelang persalinan. Sebenarnya ini fakta secara medis atau sekedar mitos. Nah, minyak kelapa memang memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, antara lain baik untuk kesehatan jantung, membantu menurunkan berat badan, mengontrol nafsu makan, mendukung kesehatan kulit dan rambut, serta mampu mencegah infeksi pada mulut. Namun, apa saja manfaat minyak kelapa untuk persalinan?
Nah, fakta minum minyak kelapa bisa memperlancar proses persalinan karena memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa minyak kelapa berkhasiat pula untuk memperlancar proses persalinan. Nah, minum minyak kelapa digadang-gadang sebagai salah satu cara ampuh untuk memudahkan ibu hamil melahirkan buah hatinya. Bahkan anggapan ini sudah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Begitu. Selanjutnya, minum madu dan telur karena akan menambah tenaga untuk proses persalinan. Nah, contoh aspek sosial budaya dalam ibu nifas. Nah, yang pertama pada masa nifas ada cairan yang keluar dari jalan lahir merupakan hal yang fisiologis. Akan tetapi masih ada masyarakat yang percaya bahwa dengan mencuci alat genitalia dengan daun sirih dapat menghilangkan bau pada cairan yang keluar. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang daun sirih. Nah, daun sirih ini dipercaya memiliki antiseptik dan anti jamur yang dapat mengurangi rasa gatal pada organ intim wanita. Gitu. Ya, yang kedua, mengurut perut dengan tujuan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula. Mengurut perut untuk masa nifas itu boleh khususnya pada saat persalinan normal, tapi untuk ibu hamil yang persalinan sesar itu disarankan untuk tidak boleh dulu memijat karena dianjurkan untuk memijat setelah kondisi perut pulih dan luka bekas jahitan operasi telah membaik. Baru setelah itu melakukan pemijatan. Selanjutnya mengikat pinggang atau memakai korset dengan tujuan meredakan nyeri di masa nifas. Nah, contoh aspek sosial budaya dalam bayi baru lahir. Nah, bayi harus menggunakan baju gurita selama 1 bulan agar tidak kembung. Yang kedua, ubun-ubun bayi diberikan minyak telong agar tidak masuk angin. Yang ketiga, menggunakan peniti pada baju yang berisi bawang merah atau kariango. Nah, peniti ini pada baju bayi konon dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh gaib. Jadi menggunakan peniti pada baju yang berisi bawang merah atau kariango itu dipercaya konon dapat mencegah penyakit yang disebabkan pengaruh gaib. Nah, selanjutnya contoh-contoh aspek sosial budaya dalam keluarga berencana. Contohnya pada masyarakat Bugis harus ada anak perempuan sehingga jika belum memiliki anak perempuan mereka mencoba terus memiliki anak sampai mendapatkan anak perempuan. Nah, keadaan demikian menjadikan masyarakat menunda penggunaan alat KB dan memungkinkan masyarakat atau suatu keluarga tersebut akan menghasilkan keturunan sampai melahirkan anak dengan jenis kelamin yang diharapkan. Itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.